Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Oktaviani. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau hakikat manusia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu definisi dari manusia. Apa sih pengertian manusia itu? Manusia berasal dari kata manu atau mens yang berarti berpikir, berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep, sebuah fakta, sebuah gagasan, sebuah kelompok atau seorang individu. Lalu, dari mana sih asal penciptaan manusia itu? Manusia diciptakan dari tanah dan ruh, seperti pada Quran surat Al-Hijj ayat 28 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Selain definisi dan asal penciptaan manusia, manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Sementara, makna secara hakikiah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Yang kedua, akal. Dengan akal, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Yang terakhir, ada jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan dirancanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Manusia juga memiliki 2 amanah, yaitu amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Manusia sebagai pemimpin, yaitu bertugas untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Di antara tugas-tugas kekhalifahan Al-Ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Setelah kita mengetahui definisi dan bagaimana manusia diciptakan, setiap manusia juga memiliki potensi dan tanggung jawab. Menurut Myles Munroe, potensi manusia adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sedangkan, menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, ada potensi pendengaran. Dari perspektif Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Seperti pada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati." Kemudian ada potensi penglihatan. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula mata manusia yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang terakhir, ada potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali,
yang dipetik dalam Mustaq tahun 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan yang patuh dan taat. Dalam hadis Bukhari, dikatakan bahwa yang bermaksud dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati. Karena itu, seharusnya lah manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankannya. Adapun tanggung jawab dari seorang manusia, yang pertama, sikap amanah. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Kemudian, sikap khianat. Orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yakni mereka yang berbuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Oleh karena itu, potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang telah dianugerahkan Allah kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankannya amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Setelah semua pembahasan tentang manusia dijelaskan, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu jiwa. Dalam pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar dan tidak sadar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, yang sempurna tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya, ia mengarahkan pada kekejian dan ketakwaan. Baik, segitu pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami oleh siapapun yang menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.